Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada pelatihan Krisis Management and Human Behavior bagian praktek yang sebelumnya sudah diajarkan oleh pengajar lain terkait dengan teori di modul 3, yaitu tentang pengendalian tanggap darurat atau control the emergency. Di sini Bapak Ibu semua akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana untuk mengambil sikap sebagai seorang leader atau pimpinan, kemudian ketua regu, kemudian kepatuhan terhadap perintah-perintah yang disampaikan oleh pimpinan atau atasan di atas kapal untuk dapat menyelamatkan diri pada saat terjadi keadaan darurat. Lanjut, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tidak bosan-bosannya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alif Budi Hastono, sarjana sains terapan pelayaran. Saya lahir di Kebumen tanggal 26 Februari tahun 1989. Pendidikan terakhir saya masih diploma 4 jurusan nautika. Kemudian ijazah laut saya adalah ahli nautika tingkat 2. Saya bekerja di kapal sekitar kurang lebih sudah 8 tahun dengan 6 kapal yang pernah saya operasikan, walaupun ada satu kapal yang saya operasikan lebih dari satu kali. Kemudian setelah 8 tahun berlayar, saya memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan sebagai ASN atau PNS di tahun 2020 di BPDKP Jakarta sebagai instruktur ahli pertama dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kita lanjut ke dalam tujuan pembelajaran pada modul 3 atau pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan tim manajemen kapal dalam penerapan pengendalian situasi darurat. Dilanjutkan dengan meningkatkan kemampuan tim manajemen kapal untuk meyakinkan, yaitu yang pertama keselamatan para penumpang, kemudian kedua pencegahan pencemaran dan keselamatan kapal, kemudian memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengatasi keadaan darurat. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran di modul 3 itu yaitu mampu membuat penilaian awal dan menanggapi secara efektif pada saat situasi darurat terjadi. Nah, itu yang tujuan utamanya di pertemuan ketiga ini. Lanjut, seperti biasa kita akan melihat satu video terkait dengan situasi cuaca buruk di atas kapal. Mungkin Bapak Ibu semua berpikir bahwa kerja di kapal itu enak, kerja cuma makan tidur, padahal tidak seperti itu. Ini contoh salah satu video pada saat terjadi situasi cuaca buruk di atas kapal. Mari kita simak videonya bersama-sama. More than 4,500 passengers are breathing a sigh of relief tonight. They are safe and sound after spending more than 10 terrifying hours on board a cruise ship rocked by hurricane-force winds. They were told to stay in their cabins as 9-meter waves battered the ship. I was just hanging on because you would roll out of bed if you didn't hang on. The ship was headed to the Bahamas, but the captain decided to turn back to New Jersey. A Florida senator is calling for an investigation. He's questioning why the ship headed right into a forecasted storm. The cruise line is promising to make it up to passengers. It's giving everyone a full refund and a 50% discount on a future cruise. Bagaimana Bapak Ibu masih tertarik kerja di atas kapal? Itulah tantangan kita sebagai seorang pelaut, Ibu-ibu ya, pada saat kita mengombak. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang video ini, yaitu ternyata pada saat pelayaran ada sekitar 4.500 orang yang ada di atas kapal kurang lebih saat berlayar menuju, kalau nggak salah tadi ke Bahama. Dia terkena, atau sebenarnya mungkin mereka sudah tahu terkait dengan weather bahwa cuaca pada saat itu nanti akan ada namanya itu cuaca buruk atau badai. Jadi kapal tersebut terkena masuk area badai typhoon, sehingga menyebabkan banyak orang itu menjadi panik. Bagaimana tidak, anginnya sangat kencang sampai bisa memboyang-boyang kapal ke kanan ke kiri, yang seperti tadi diceritakan oleh orang yang naik kapal tersebut. Kemudian bisa dilihat tadi banyak barang-barang jatuh karena mungkin kapalnya oleng kanan ke kiri. Akhirnya
nahkoda memutuskan untuk mutar balik kapalnya. Tapi sampai di sana dia juga diinvestigasi, kenapa kok kamu masih melanjutkan pelayaran ke daerah yang ada taifunnya. Akhirnya setelah ada informasi lebih lanjut, pihak manajemen perusahaan mengembalikan tiket penumpang, biaya tiket penumpang, kemudian apabila mereka kembali berlayar lagi mereka mendapat diskon sampai dengan 50%. Mungkin itu cerita singkat dari ini. Kemudian apa yang kita dapat dari pelajaran video ini? Mari kita bahas bersama-sama di sini ya Bapak Ibu. Jadi penilaian awal dan respon kedaruratan yaitu yang pertama, nahkoda harus kompeten untuk mengidentifikasi berbagai situasi darurat dan untuk memberitahu otoritas pelabuhan, yaitu otoritas pelabuhan di Indonesia itu ada tim SAR nasional, kemudian DPA, Designated Person Assured, perusahaan, kemudian sesuai proses perusahaan komunikasi dalam kondisi keadaan darurat. Jadi dia ada emergency call di anjungan itu yang harus dihubungi siapa, apa gitu. Kemudian nomor telepon darurat yang akan ditampilkan secara jelas. Faktanya apa sih dari penawar tadi, yaitu lebih dari 4.500 orang di kapal merasa ketakutan pada saat terjadi badai di laut. Kemudian cuaca buruk karena ada angin tornado yang menyebabkan ombak hingga ketinggian 9 meter. Itu yang benar awalnya nih. Kan tadi dilihat ombaknya itu bisa sampai kena kaca-kaca gitu ya. Mungkin dari sini benar awalnya, baru kita lihat faktanya dulu. Kemudian dari segi kepemimpinan itu, akhirnya nahkoda pasti akan menunjuk pemimpin zona darurat. Lah ini Bapak Ibu ditunjuk enggak dari sini sebagai pemimpinnya atau tetap sebagai awak kapal yang diarahkan. Jadi tiap wilayah pasti ada leadernya di sana. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Kalau pemimpinnya panik, apalagi anak buahnya, pasti itu nanti menyebabkan suatu keributan. Jadi kita harus tetap tenang. Nahkoda dalam mengambil keputusan harus fokus. Jadi dia harus menimbang mana yang terbaik ini, apakah mau meneruskan pelayaran atau mau memutar balik kapal. Kemudian tindakan yang cepat sangat penting dalam masa darurat. Karena apa? Pada saat kita tidak fokus berapa menit aja bisa menyebabkan mungkin kapal akan miring dan tidak kembali lagi atau terbalik, bisa jadi seperti itu. Makanya pada saat membawa kapal kita harus benar-benar fokus. Kemudian mendengar informasi dari komandan tim yang berada di tempat kejadian. Jadi sebagai leader di atas kapal, nahkoda itu harus selalu komunikasi dengan komandan tim yang tadi ditunjuk nih, umpamanya di bagian ruang penumpang geladak A tadi, atau ruang penumpang geladak B, disampaikan informasinya gimana, ada yang jatuh kah, atau ada yang terjebur ke laut kah, atau ada yang cedera, bagaimana. Kita harus menerima laporan yang up to date. Kemudian yang terakhir yaitu menilai situasi. Akhirnya setelah semua dilaksanakan itu, yang dari tadi video itu, kapal akan berlayar ke Bahama tadinya, tetapi nahkoda memutuskan untuk berubah haluan menuju New Jersey. Nah ini yang tadi di New Jersey, Florida. Padahal di sana juga nahkoda nanti ditanyakan oleh port authority atau otoritas tempat, kenapa kok tetap meneruskan pelayaran menuju, padahal di sana udah disebutkan bahwa akan ada badai atau angin tornado. Ya, kemudian yang gak kalah penting yang mengelola stres, yaitu pada saat terjadi situasi itu otomatis pasti namanya penumpang itu akan panik. Nah ini bagaimana Bapak Ibu tuh untuk memotivasi penumpang dan personil lainnya. Jadi gak cuma penumpang, kadang-kadang teman kita juga ada yang panik juga lah. Itu bagaimana cara Bapak Ibu menenangkannya itu seperti apa. Mungkin bisa mengajak berdoa bersama, atau Bapak Ibu menggunakan secara keras sehingga perhatian mereka tuh yang tadinya tercerai-berai menuju ke Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu bisa menenangkan mereka dengan memberi motivasi yang positif bahwa kita pasti selamat, mungkin itu. Kemudian memberikan dukungan kepada tim. Jadi kita timnya kan nggak cuma satu orang nih, kita yang pegang, nggak di situ. Pasti di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang nantinya akan membantu Bapak Ibu semua dalam mengelola stres yang ada di atas kapal. Bertindak profesional dalam situasi dan tetap semangat pastinya,
sampaikan kepada orang lain supaya terpadu pekerjaan yang efektif sedang dilakukan. Jadi Bapak Ibu tuh harus menyampaikan juga faktanya di atas kapal ini, bahwa kita sekarang ada di badai dari video yang tadi ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua agar mengikuti arahan dari kru atau pihak kami sehingga kita semua dapat selamat. Mungkin bisa disampaikan seperti itu kepada para penumpang biar mereka stresnya juga agak turun lagi. Kemudian selalu berpikir positif, insya Allah saya yakin pasti kapal ini selamat sampai ke tujuan. Itu kita harus selalu tanamkan dalam diri kita supaya kita tetap bisa selalu bersifat positif. Kemudian kenapa kok stres yang dihasilkan oleh situasi darurat itu dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan untuk bertindak atas instruksi dan ikuti prosedur. Banyak yang penumpang itu kalau udah stres dia tuh malah diem, kita arahkan kemana malah diem, kalau nggak dia pegangan, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu Bapak Ibu semua tuh harus mengeksplor gimana cara kita menenangkan mereka, kemudian kita bawa ke tempat yang aman. Itu tugas Bapak Ibu semua, makanya Bapak Ibu diajarkan untuk mengikuti diklat CMHBT ini. Apa sih akhirnya salah satu dari video tersebut, cara untuk meredakan stres yaitu pihak perusahaan akan memberikan kompensasi dengan cara menggunakan dana yang dikeluarkan dan akan memberikan potongan harga sebesar 50% pada poin selanjutnya kepada para penumpang yang naik di kapal tersebut. Mungkin itu salah satu cara mengelola stres. Nanti beda lagi antara cara yang Bapak Ibu terapkan di atas kapal sesuai dengan SOP dari perusahaan, bagaimana nanti Bapak Ibu pelajari itu di atas kapal. Saya hanya membuka aja bahwasanya nanti Bapak Ibu bisa explore kembali pada saat Bapak Ibu berada di atas kapal. Next. Kesimpulan pada pertemuan ini yaitu setiap kru kapal harus dapat membuat dengan awal sesuai dengan kewenangan serta dapat memimpin baik itu rekan kerja maupun penumpang kapal, serta dapat mengendalikan tingkat stres atau ketegangan pada diri sendiri maupun orang lain. Pokoknya yang harus dilaksanakan pertama kali adalah Bapak Ibu semua tuh harus tenang. Kalau Bapak Ibu tenang itu Bapak akan bisa berpikir jernih, mencari solusi yang terbaik pada saat sulit bagaimanapun itu. Jadi apabila Bapak Ibu sudah panik, pokoknya itu akan menyebabkan keributan yang lebih besar lagi. Pokoknya tetap tenang, berpikir positif, selalu bisa mengendalikan diri sendiri sehingga tingkat stres kita tuh selalu terjaga. Kita lanjut ke soal. Ini saya ambil contoh skenario tentang kebakaran. Itu apabila terjadi kebakaran di ruang penumpang kapal sehingga terjadi kepanikan, padahal api yang timbul masih tergolong kecil. Jadi udah ada api, udah asap, kemudian smoke detector udah mencium asapnya sehingga bel berbunyi, alarm kebakaran berbunyi. Otomatis itu orang pasti akan panik. Itu ada apa gitu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda bertugas pada ruangan tersebut? Bapak Ibu bagaimana? Berikan penjelasan berdasarkan awal keadaan darurat dari segi kepemimpinan dan mengelola stres. Silakan dikerjakan waktunya 1 jam dari sekarang, kemudian Bapak Ibu dapat mengupload hasil karyanya atau hasil pekerjaannya kepada lembar LMS ini. Saya tunggu, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.